Yang membacakan suratnya Reina. Sini sayang. Semangat, semangat ya. Miss, teman-teman, aku minta maaf dulu. Aku ngerjain tugas agak beda. Aku tidak membuat surat untuk Mama. Sebagai gantinya, aku bikin surat buat Papa. Dan semuanya bersama Mirna dan Kiki pasti sibuk sekali juga kan? Tidak akan terasa sibuk, tidak akan terasa berat karena semua kita lakukan demi Andin. Iya, tapi Udah hampir beres kok, jangan khawatir kamu. Tapi harus dibagi tugasnya. Pasti, Ya. pasti. Kamu konsentrasi aja sama Rena, konsentrasi nanti di sekolah Rena. Terus pesan Mama satu, kamu jangan tunjukkan wajah sedih kamu di hadapan Rena, oke? Pasti, Ma. Kuatin Rena ya. I know you can. Ya, I can. I know. Rena kayaknya udah siap tuh. She's ready. Hapus dulu itu air mata. Jangan sampai Rena. Udah laporan sama. Papa, ayo kita berangkat sekolah. Aku udah gak sabar. Ya, kita berangkat ya. Maaf ya saya ngerepotin kamu terus. Nggak apa-apa kok Pak. Saya nggak merasa keberatan. Lagian ini amanat dari Ibu. Ya. Oke. Oke, kita berangkat. Amit dulu sama Oma. Sini. Aduh. Ini cucu Oma pinter ya. Have fun nanti in school sama Papa ya. Nanti suratnya dibacain yang bagus. Ya? Iya. Oke, hidungnya mana? Mama kamu pasti bangga sama kamu. Pamit sama Mama. Mana? Mama, sekolah dulu ya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Berangkat ya, Ma. Ya. Paling suka ya. Ya. Mari, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, awas. Kamu tuh kenapa sih? Dari tadi Mama perhatiin kayak itu serius banget. Mama jadi penasaran deh. Isi surat yang kamu bikin buat Mama apa? Kasih tahu dong ke Mama. Boleh dong, Ma. Nanti kalau aku sudah baca, baru Mama boleh tahu. Ya udah kalau gitu. Tapi si suratnya bagus kok, Ma. Aku yakin surat ini akan jadi bagus di kelas. Ya dong, Mama yakin suratnya kamu yang paling bagus. Bentar ya, Mama angkat telepon dulu. Pak Nino. Halo, Assalamualaikum Pak Nino. Waalaikumsalam, Bu Zara. Maaf saya telepon, saya mau nanya Pak Ibu datang ke kantor lebih pagian. Soalnya ada yang ingin saya diskusikan. Aduh maaf banget ya Pak Nino, hari ini saya nggak bisa hadir. Soalnya hari ini saya harus datang ke acara di sekolahnya Diandra. Anak-anak hari ini dapat tugas bikin surat buat ibunya, yang nantinya akan dibacakan depan ibunya masing-masing. Jadi saya wajib datang Pak. Yaudah, nggak apa-apa. Nanti kita follow up lagi. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum. Iya baik, Waalaikumsalam. Pembacaan puisi depan ibu. Ya Allah, ini kasihan banget Rena dong. Apa aku kesana ya? Tapi nggak mungkin juga. Ini kayaknya acaranya agak sedikit lama, jadi kamu langsung berangkat ke kantor aja ya. Baik kalau gitu Pak. Saya pamit. Ya. Dadah Rena. Dadah, Melani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Baik Pak. Kenapa? Grogi ya? Gak usah grogi, ada papa di sini. Ya?
Ya, Pak. Punya harus semangat nanti baca suratnya. Oke? Aku nggak boleh takut. Jangan sampai Al curiga. Aku malah harus bersikap ramah. Sehingga Al nggak pernah berpikir bahwa akulah orang yang sedang dia cari. Pak Al? Reina? Anak sekolah di sini juga? Iya, anak saya baru aja pindah ke sekolah ini. Dan ternyata satu kelas juga loh sama Reina. Oh. Iya. Saya nggak tahu soal. Pak Al, saya mau minta maaf ya soal insiden anak-anak kemarin. Insiden apa ya? Reina belum cerita ya? Yang soal kalungnya putus. Oh enggak. Rena nggak cerita apa-apa, cuman ngasih tahu kalau kalungnya putus gara-gara sama temennya. Iya, teman yang dimaksud Reina itu anak saya, Diandra. Ya namanya juga anak-anak kan. Cuman ya mudah-mudahan setelah ini Diandra ya dengan Rena bisa berteman baik. Ya sayang. Ya cuman saya titip pesan aja. Hati-hati sama kalungnya ya. Itu dari istri saya soalnya. Iya pasti. Ya. Kita masuk dulu. Mari. Ayo. Mama, itu papanya Reina. Iya sayang. Tapi omnya kemarin katanya juga papanya Reina. Aku jadinya bingung. Iya, kalau yang kemarin itu papa kandungnya Reina. Nah yang tadi papa sambungnya Reina. Papa sambung. Kok ada sih orang yang punya dua papa? Tapi ada juga orang yang tidak ada papa sama sekali. Udahlah sayang, nggak usah dipikirin ya. Hari ini kan harinya kamu sama mama. Oke? Kita ke kelas sekarang. Semangat! Jess. Hey. Oh, finally aku bisa ketemu kamu lagi di kantor. Kangen banget sama kamu. Iya. Kamu apa kabar, better? Ya, alhamdulillah baik. Ya, aku bantu duduk ya. Ya. Maaf, Jess. Sini aja. Maaf yang ngerepotin. Enggak, apa. Sorry ya, saya baru bisa aktif lagi sekarang-sekarang ini. Karena ya kamu tau lah kemarin mama sakit dan ya baru sekarang ini aja mama full di rumah. Kalau kemarin kan ya bolak-balik terus ke rumah sakit. Iya, aku ngerti banget kok. Aku juga paham sama keadaannya. Apalagi saat-saat ini juga kan bukan saat yang mudah buat kita semua. Apalagi setelah meninggalnya Mbak Andin. Ya, saya pun juga masih sering kepikiran Mbak Andin. Bayangan Mbak Andin itu sulit buat dilupain, Jess. Ya, sangat sulit. Di saat kesedihan itu datang, kita harus bisa menerimanya. Dan pelan-pelan kita harus bisa berdamai dengan rasa sedih itu. Dan itu semua butuh proses. Tempat ini salah satu bagian dari proses saya untuk menerima sedih itu. Ya, tapi mau nggak mau kita kan harus siap untuk laluin ini. Ya kan, Jess? Kita harus bisa berdamai dengan rasa sedih kita. Karena ya, memang semuanya butuh proses. Kamu benar saya. Benar, kita nggak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan. Sorry ya, bikin pagi-pagi jadi melu gini. Nggak apa-apa. Oke, anyway, kenapa aku minta kamu ke ruangan aku? Kita sebenarnya mau ada yang aku bicarain masalah perusahaan ini. Ya, soal apa? Ya, aku harus kembali ke US kayaknya, Sa. Kapan? Dalam waktu dekat ini. Oke, terus
Terus gimana? Ya, jadi saya juga ada penjelasannya. Aku berencana sih kalau kamu mau dan Pak Nino mau untuk selama aku di sana kalian yang running perusahaan. Jadi mungkin habis ini juga kita bisa langsung ketemu Nino untuk bicarain hal ini ya. Ya. Sa. Tapi luka di masa lalu kan butuh waktu untuk sembuh. Aku rasa ada baiknya kita pertahankan dulu hubungan kita seperti ini. No. Sa? Gimana? Aku cuma mau kasih tahu kalau Mbak Andin udah selesai dikafanin dan sekarang siap untuk disolatkan di masjid. Kamu mau bantu untuk bawa kerandanya juga, no? Iya. Aku ke dalam sekarang. Oh ya, kenalkan Sa, ini Bu Sarah. Beliau partner sekaligus juga investor di perusahaan aku, Sa. Ini Elsa, Bu Sarah. Apa gue harus ketemu Nino lagi? Gue emang udah nggak mikirin Nino lagi. Tapi kalau harus kerja sama dalam waktu lama, gue nggak tahu sih. Apa gue bisa melakukannya atau tidak. Tapi kan ini urusan profesional, bukan personal. Oke deh, kayak gue harus bisa ambil batas di antara keduanya. Gimana, Sa? Kenapa? Kamu keberatan? Enggak kok. Mama, aku tahu. Mama sering kerja buat aku. Maafkan aku yang tidak bisa membantu Mama. Aku malah sering membuat Mama jadi pusing. Aku bangga dengan Mama yang membesarkan aku tanpa seorang ayah. Aku doakan Mama selalu sehat. Aku ingin Mama bangga denganku. Aku sayang dengan Mama. Bagus sayang, kembali ke tempat ya. Ya, Miss. Sekarang yang membacakan suratnya Reina. Sini sayang. Semangat ya. Miss, teman-teman, aku minta maaf dulu. Aku ngerjain tugas agak beda. Aku tidak membuat surat untuk Mama. Sebagai gantinya, aku bikin surat buat Papa. Sekarang aku nggak punya Mama, hanya Papa yang aku punya. Boleh ya, Miss? Boleh dong sayang, kan acara ini dibuat untuk mempererat hubungan orang tua dan anak. Jadi suratnya itu boleh buat mama ataupun buat papa. Oh iya, anak-anak, ayah bunda sekalian, kalian gak keberatan kan sama permintaannya Reina? Kok bisa sih, Ma? Kayak gitu langgar aturan kali. Sayang, gak apa-apa kok. Ya. Papaku sayang, apa kabar? Rena harap pagi ini Papa sehat, tetap kuat dan tetap ada di samping Rena buat menemani Rena. Maaf, Pak. Setelah salat subuh tadi, Rena bikin surat ulang. Jadi sedikit beda dengan yang pertama. Karena surat Rena yang sebelumnya